Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyrial muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita awali perjumpaan kita ini dengan senantiasa melafalkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa senantiasa istiqomah menunaikan kewajibannya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia sempurna yang telah menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan, antara lain dalam mengevaluasi diri dalam segala amal perbuatan di dunia. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2024 dan sebentar lagi memasuki awal tahun 2025. Dengan demikian, kita sudah melewati hari yang begitu panjang dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas, baik yang direncanakan maupun hanya kebetulan, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari kelalaian dan juga mampu melaksanakan kebaikan meski tidak istiqomah. Di antara perbuatan kita ada yang sejalan dengan perintah Islam, ada juga yang melanggar, bahkan kadang menyimpang dari syariat. Ada yang bermanfaat bagi umat, ada juga yang justru merugikan, bahkan kadang membahayakan. Dalam konsep Islam, kita diperintahkan untuk bermusahabah, introspeksi dan mengevaluasi diri dari segala perbuatan yang sudah dilakukan. Jika kita mampu melakukan refleksi dan introspeksi diri, maka kita dikategorikan orang yang cerdas. Sedangkan yang tidak mampu bermuhasabah atau perilaku yang telah diperbuatnya, maka disebut orang yang lemah. Keterangan ini kutip dari sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Lantas bagaimana cara bermusahabah yang sesuai dengan ketentuan Islam? Mula Al-Qori dalam kitab Mirqatul Mafatih menjelaskan, artinya dia mengevaluasi perbuatan, kondisi, keadaan, dan perkataannya di dunia. Jika baik, maka dia memuji Allah, dan jika buruk, maka mesti dia bertobat, kemudian mengejar sesuatu yang telah luput darinya sebelum dirinya dievaluasi di akhirat kelak. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Berdasarkan penjelasan Syekh Mula Al-Qori, bermuhasabah itu tidak hanya sekedar mengingatkan keburukan yang sudah kita lakukan, tidak juga cuma membayangkan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, tapi lebih dari itu, musahabah harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar dosa-dosa kita selama hidup ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tobat yang sebenarnya berarti kita beristighfar, berhenti dari perbuatan maksiat, menyesali dosa-dosa yang sudah dilakukan dengan hati yang mendalam, dan bertekad kuat untuk mengulanginya lagi. Tidak mengulanginya lagi. Begitu pula menyangkut hak sesama manusia harus diselesaikan dengan baik. Jadi bisa kita pahami bahwa muhasabah itu bukan sekedar seremoni di akhir tahun, tetapi merupakan langkah berkelanjutan untuk memperbaiki diri agar kita menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tuhfatul Al-Khosri juga dipaparkan makna muhasabah dengan lebih detail. Artinya yakni mengevaluasi, menghambakan dan menundukkan diri sehingga menjadi orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam konsep muhasabah ini kita terapkan 3T, yaitu teliti, tobat, dan taat.
teliti amal perbuatan yang sudah dilakukan, tobat dari segala dosa yang dilakukan, dan taat hingga akhir hayat. Masyaril muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Karena itulah dalam bermuhasabah kita harus benar-benar memperhatikan setiap hal yang kita lakukan, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Perhatikan yang besar maupun yang terlihat kecil, yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jangan fokus yang pada perbuatan baik lalu melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan hanya menghitung amal saleh, tapi juga periksa dan evaluasi kualitasnya. Apakah benar-benar dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan? Teruslah menilai diri sendiri sebelum datang saatnya kita dinilai, dipertanyakan, dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cerdas menghisab diri di dunia, insya Allah hisab kita di akhirat nanti akan menjadi lebih ringan, sejalan dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab yang artinya, hisablah kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Berikut itu adalah khotbah dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.